Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilah dengan bijak. Hai semua, balik lagi di podcast Carrier dan Ghost, dimana kita ngobrolin kriminal-kriminal yang menurut gue lu harus lebih takutin daripada kuntilanak. Nah, sebelum gue mulai nih, gue mau nanya ya. Coba kalian sebutin atau pikirin satu tempat di mana kalian merasa paling aman. Di mana kalian gak usah waspada dan kalian bisa jadi diri kalian sendiri. Pastinya banyak yang mikirin rumah kalian sendiri gak sih? Atau kamar kalian sendiri. Nah, gue punya kasus yang sangat menarik minggu ini karena kasus ini melibatkan penculikan yang terjadi di dalam rumah si korbannya sendiri. Jadi bukan di luar, bukan lagi jalan sendiri pas malam-malam. Ini benar-benar terjadi waktu si korbannya lagi tidur di ranjangnya sendiri, seperti malam-malam biasanya. Nah, kalau gitu kita mulai aja. Mari kita kenalan sama Elizabeth Smart, seorang gadis yang berumur 14 tahun. Dan kejadian ini tuh terjadi di tahun 2002, jadi gak lama-lama amat gitu ya. Nah, jadi si Elizabeth ini benar-benar punya masa kecil yang perfect. Dia itu tinggal di rumah yang gede sama 5 saudaranya dan orang tuanya. Dan keluarganya juga berasal dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang berkecukupan. Pokoknya kehidupan dia itu benar-benar kehidupan yang bahagia lah, kayak rainbow and sunshine pokoknya. Suatu malam, seperti biasa, dia pergi tidur di kamarnya dan dia baca buku dulu sebelum tidur sampai akhirnya dia ngantuk dan mulai tidur. Seperti malam biasanya, benar-benar normal. Tapi, jam 2 pagi, tiba-tiba dia kebangun oleh suara seorang pria yang ada di atas ranjangnya dia dan megang pisau ke lehernya dia dan bilang, "Jangan bersuara sedikit pun atau gua akan bunuh lu dan keluarga lu." Awalnya Elizabeth mikir ini cuma mimpi, ini pasti cuma mimpi kan, gak mungkin ini terjadi beneran. Dan begitu dia sadar kalau ini bukan mimpi, dia langsung waspada. Langsung gak ada rasa-rasa ngantuk dan adrenalinnya tuh langsung tinggi pokoknya. Lebih parahnya lagi, Elizabeth nih sekamar sama adik perempuannya. Jadi selama kejadian ini berlangsung, si adik perempuannya itu ada di sampingnya aja gitu. Dan cuma bisa nyaksiin kejadian ini terjadi sambil pura-pura tidur. Karena kalau dia bergerak atau bersuara, dia bisa dibunuh malam itu. Dan Elizabeth juga akhirnya harus nurutin kata orang ini karena dia benar-benar takut kalau orang ini bakal bunuh adiknya dan keluarganya malam itu. Dan si penculik ini pun nyuruh Elizabeth untuk ikut dia. Sebelum orang ini bawa Elizabeth keluar dari kamar itu, dia sempat nyuruh Elizabeth untuk ngambil sepasang sepatu yang ada di lemari kamarnya. Dia juga nyuruh Elizabeth untuk pakai sepatunya, dan setelah itu Elizabeth digiring keluar sambil megang pisau di punggungnya Elizabeth gitu untuk ngancem kalau dia benar-benar berusaha kabur, berusaha teriak, dia bakal ditusuk gitu loh. Ngelihat kejadian ini berlangsung, si adiknya ini tuh kayak lumpuh karena saking ketakutan gitu. Jadi dia benar-benar gak bisa gerak badannya sampai akhirnya pas dia dengar kalau langkah kaki mereka itu mulai menjauh dan suasana mulai hening, dia baru berani untuk keluar dari kamarnya dan lari ke kamar orang tuanya dan nyeritain semua ini. Tapi ya si penculik ini udah keluar dari rumah Elizabeth dan Elizabeth udah dibawa lari ke hutan. Dan begitu adiknya Elizabeth nyeritain semua ini ke orang tuanya, mamanya Elizabeth itu nangis teriak-teriak dan mereka langsung nelpon polisi dan saudara-saudaranya. Elizabeth ini tinggal di daerah yang elit gitu. Dan kasus separah ini tuh jarang terjadi di daerah perumahan ini. Makanya si polisi-polisi yang datang malam itu, mereka tuh gak berpengalaman untuk ngehandle kasus-kasus yang seperti ini. Jadi rumahnya mereka tuh gak ditutup dan diperlakukan sebagai tempat kejadian perkara. Dan anggota keluarganya Elizabeth yang datang untuk memberikan support, mereka tuh lalu lalang di tempat kejadian perkaranya. Dan ini pun sangat-sangat mengkontaminasi tempat tersebut dan bisa jadi menghilangkan bukti kalau ada DNA atau sidik jari si pelaku. Dan ini juga salah satu penyebab kenapa Elizabeth tuh susah untuk ditemukan
Karena banyak kelalaian yang terjadi di jam-jam pertama yang sangat penting untuk kasus penculikan. Karena kalau mereka tahu apa yang mereka lakuin gitu dan mereka gerak cepat, mungkin aja mereka langsung bisa ngeorganisasi pencarian yang sangat intensif, segera gitu. Dan mungkin Elizabeth bisa langsung ditemukan karena mereka belum jauh-jauh amat gitu kan, mereka jalan kaki kaburnya. Nah, tapi karena rumahnya Elizabeth ini lokasinya di daerah yang banyak perhutanan, dan si penculik ini bisa bawa Elizabeth kabur ke hutan yang gelap dan gak kelihatan orang-orang. Dan bahkan sempat ada mobil polisi yang lewat waktu mereka lagi lari di hutan gitu, dan si penculik ini langsung bawa Elizabeth nyumput di semak-semak dan nahan kepalanya Elizabeth dan ngancem supaya Elizabeth gak bersuara sama sekali. Si penculik ini juga sempat ngomong ke dirinya sendiri gitu, "If this work is true, God let this car pass." Yang artinya, ya Tuhan, kalau pekerjaan ini benar, tolong biarin si mobil polisi ini untuk lewat dan gak ngeliat mereka. Dan benar aja, si mobil polisi ini lewat dan gak nemuin mereka. Nah, jadi dari sini kelihatannya ada sedikit unsur-unsur keagamaan dari motifnya si penculik ini. Ya nggak sih? Nah, si Elizabeth ini dibawa jauh ke dalam hutan, di mana perjalanannya itu kayak mendaki ke gunung gitu. Dan di jalan, si Elizabeth itu sadar kan, kalau orang tuanya itu pasti nyariin dia. Dan dia pun bilang ke si penculik ini, "Please bunuh aja gue sekarang, supaya orang tua gue bisa tahu apa yang terjadi sama gue." Dan si penculik ini bilang sambil senyum gitu, "Gue gak akan bunuh lu untuk sementara." Dan di sepanjang jalan ini, si Elizabeth tuh berusaha memanipulasi si orang ini gitu kan. Dia bilang kalau dia bebasin Elizabeth sekarang, keluarganya nggak akan nuntut dia. Dan kalau dia ketangkep, dia bakal dipenjara seumur hidup gitu. Dia pengen si penculik ini benar-benar mikir atas konsekuensi ini. Tapi si penculik ini nggak goyah dan dia bilang kalau dia nggak akan pernah ketangkep. Nah, semakin si Elizabeth ngelihat orang ini, dia tuh semakin sadar kalau ternyata si Elizabeth itu kenal sama orang ini. Dimana suatu hari, waktu Elizabeth lagi shopping di kota sama mamanya, mereka ngelihat seorang pengemis di jalan, dan karena mamanya Elizabeth mau nolong, dia ngasih si pengemis ini $5. Dan si pengemis ini berterima kasih dan sangat-sangat ramah, dan mamanya Elizabeth juga akhirnya ngasih nomor telepon papanya dan bilang, "Nih, kalau kamu pengen punya kerjaan, kita mungkin butuh tukang untuk ngebenerin rumah di sana sini." Karena rumahnya mereka kan gede gitu. Dan benar aja, si pengemis ini tuh datang ke rumah mereka dan ngebantuin untuk ngebenerin rumah di sana sini, untuk nebang pohon dan sebagainya. Dan si Elizabeth ini pun akhirnya sadar kalau orang ini adalah si pengemis tersebut. Nah, jadi si penculik Elizabeth ini bernama Brian David Mitchell, berumur 49 tahun, di mana dia punya rambut dan kumis jenggot yang sangat lebat dan panjang. Elizabeth pun dibawa ke sebuah kemah di pegunungan di tengah-tengah hutan, dan ketika mereka sampai, ada seorang wanita yang keluar dari kemah tersebut. Elizabeth tuh sempat ngerasa lega, karena mungkin aja kalau cewek sama cewek pasti bakal saling bantu, atau mungkin si cewek ini nggak tahu apa-apa tentang penculikan ini gitu kan. Tapi begitu si Brian ngeliat si cewek ini keluar, dia langsung manggil cewek ini dengan panggilan Hepzibah. Tapi gue akan tetap panggil dia dengan nama aslinya ya, yang adalah Wanda. Dan ketika Wanda ngeliat Brian juga, dia panggil Brian dengan nama Immanuel. Jadi kelihatannya mereka tuh pakai nama-nama yang alkitabiah gitu untuk manggil satu sama lain. Brian pun ngedorong Elizabeth ke arah Wanda, dan Wanda tiba-tiba langsung nangis gitu, dan langsung meluk Elizabeth. Dan Wanda pun mengiring Elizabeth ke dalam kemah, dan di mana dia langsung membasuh kakinya Elizabeth. Lagi-lagi itu adalah gestur yang sangat-sangat alkitabiah gitu ya. Dan Wanda juga nyuruh Elizabeth untuk segera ngeganti pijamannya ke kayak semacam jubah putih. Jadi kayak macam jubah putih yang orang pakai zaman-zaman dulu gitu loh. Dan si Wanda juga pakai jubah ini. Dan si Wanda pun bilang kalau si Elizabeth ini lagi dipersiapkan untuk upacara pernikahan. Elizabeth kan langsung panik, "Hah? Upacara pernikahan? Apaan maksud lu?" gitu kan. Dan Wanda pun keluar dari tenda. Lalu Brian masuk ke tenda. Kemudian dia menjalankan dalam tanda kutip upacara pernikahan ini. Dan setelah ini Brian memperkosa Elizabeth dan bilang kalau Elizabeth ini adalah istrinya sekarang. Selama Elizabeth diperkosa, dia tuh teriak-teriak ke Brian kalau dia cuma anak-anak. Ingat loh, Elizabeth ini cuma 14 tahun, sedangkan si Brian berumur 49 tahun. Dan untuk 290 hari ke depan,
Elizabeth diperkosa setiap hari, bahkan kadang-kadang 2 kali sehari oleh Brian. Dan saat itu Elizabeth itu sempat mikirin kasus-kasus penculikan lainnya di mana korbannya itu langsung dibunuh. Dan dia ngerasa kalau korban-korban yang langsung dibunuh itu bahkan lebih beruntung dari dia. Karena mereka udah ada di surga sedangkan dia harus hidup di neraka dunia ini. Sebelum kita ngelanjutin ceritanya Elizabeth, mari kita ngobrolin dulu siapa sih si Brian itu dan kenapa dia menculik Elizabeth. Nah, si Brian ini lahir di kota yang namanya Utah. Dan dia dibesarkan di keluarga Mormon. Jadi kalau kalian nggak tahu, Mormon itu adalah sejenis agama yang punya aturan-aturan yang lebih strict dari jenis kekristenan-kekristenan yang lain kayak Protestan atau Katolik. Dimana di agama ini mereka bahkan nggak boleh minum kopi dan teh. Dan ternyata si Brian ini pun tertarik sama keluarganya Elizabeth karena mereka juga keluarga Mormon. Dan dia tahu gitu, cara menggunakan pengetahuan yang dia tahu akan kepercayaannya ini untuk memanipulasi Elizabeth. Nah, bapaknya si Brian itu gak memperlakukan Brian dengan baik waktu dia masih kecil. Dimana bapaknya Brian pernah mencoba ngajarin Brian tentang seks dengan cara ngasih lihat Brian foto vulgar dari sebuah majalah. Dan kejadian ini pun terjadi waktu Brian cuman berumur 8 tahun. Nah, bapaknya Brian juga pernah ngebawa Brian ke tempat jauh dari rumahnya dan ninggalin dia di antah berantah gitu dan nyuruh Brian balik ke rumahnya sendiri. Waktu Brian remaja, dia pun mulai bertingkah yang gak pantas ke cewek-cewek. Dimana waktu dia umur 16 tahun, dia sempet nunjukin alat kelaminnya ke seorang anak gadis yang cuman berumur 8 tahun. Dan karena ini dia sempat dipenjara di juvenile facility atau penjara untuk tahanan yang di bawah umur gitu ya. Setelah dia keluar dari penjara ini, di umur 18 tahun dia menikah dengan seorang cewek yang bernama Karen, 17 tahun. Dan dia punya 2 anak dari pernikahan ini. Tapi Brian dan istrinya benar-benar gak peduli sama anak-anaknya mereka. Mereka merokok dan pakai narkoba dan minum-minum di depan anak-anaknya. Dan pergi clubbing segala macem dan ninggalin anak-anaknya sendirian. Akhirnya mereka pun cerai dan Brian bahkan nyulik anak-anaknya dari istrinya untuk tinggal di kota lain. Setelah tinggal 2 tahun di kota tersebut, dia pun balik lagi ke kota Utah di mana dia mulai deket sama kakaknya yang akhirnya bawa dia balik lagi ke gereja Mormon dan ngebantu dia untuk bersih dari narkoba. Dia juga akhirnya ketemu sama istri keduanya, Debbie, di mana Debbie itu udah punya anak sendiri, 3 orang, jadi total mereka punya 5 anak. Tapi lagi-lagi, pernikahan ini gak bertahan lama, di mana Debbie bilang kalau dia sering dipukulin sama Brian. Dan bahkan dikabarkan juga, si Brian ini suka melakukan pelecehan seksual ke anak cowoknya Debbie yang berumur 3 tahun. Dan salah satu anak perempuannya Debbie juga akhirnya ngaku kalau dia sering mengalami serangan seksual dari si Brian selama 4 tahun. Debbie pun akhirnya nyerahin Brian. Dan gak lama setelah itu, disinilah dia ketemu sama istri ketiganya, Wanda. Seorang janda yang punya 6 anak. Dan anak-anaknya Wanda itu bilang kalau Wanda adalah ibu yang jahat. Dimana Wanda suka mukulin anak-anaknya juga gitu. Dan bahkan Wanda juga pernah ketika anak-anaknya punya piaraan kelinci, dia tuh bener-bener gak suka sama kelinci-kelinci ini dan dia bunuh kelinci ini dan kasih makan ke anak-anaknya. Gila gak sih? Di pernikahannya sama Wanda, disinilah Brian benar-benar mulai semakin ekstrim dengan keagamaannya. Dimana dia mikir kalau dia adalah seorang nabi dan dia adalah satu-satunya orang yang terpilih untuk nyelamatin dunia. Dia juga bilang kalau dia dengar nubuatan ini dari malaikat atau dari Tuhan dan segala macam. Di sini juga dimana dia bilang kalau dia mengalami spiritual awakening dan menamai dirinya sendiri Emmanuel dan menamai istrinya Hepzibah. Dia pun mulai pamer ke orang-orang di gerejanya kalau dia adalah Mesias. Dan karena ini dia ditendang dari gerejanya. Disinilah dimana dia mulai pakai jubah putih kemana-mana dan numbuhin rambut dan jenggotnya supaya kelihatan kayak Yesus gitu. Dan mulai ngemis di jalan sambil neriakin ayat-ayat agama ke orang-orang yang lalu lalang. Dia ini benar-benar out of control dimana ibunya sendiri harus ngajuin restraining order terhadap Brian. Restraining order itu kayak permohonan yang bisa diajukan seseorang terhadap orang lain yang dianggap bisa menjadi ancaman terhadap keamanan hidup si pengaju. Jadi bahkan ibunya sendiri pun gak mau punya urusan apapun sama Brian.
Dan si Brian ini benar-benar mendalami kepercayaannya bahwa dia adalah the chosen one, di mana dia nulis 27 lembar naskah tentang kepercayaannya ini, yang dia bagi-bagiin ke orang untuk dibaca gitu. Dan Wanda kelihatannya adalah satu-satunya orang yang percaya sama kepercayaannya Brian. Nah, balik lagi ke Elizabeth. Di keesokan harinya, Elizabeth tuh bangun dan dia benar-benar ngerasa broken. Karena pastinya kalau kalian religius gitu, kalian mungkin bisa relate. Dimana di agama Mormon ini, hubungan seks itu sakral dan dia hanya boleh melakukan itu setelah menikah. Jadi ketika dia harus kehilangan keperawanan dia dengan cara seperti ini gitu, itu benar-benar bikin dia hancur berkeping-keping. Dia juga sadar kalau dia ini kakinya dirantain, dimana rantainya itu cukup panjang buat dia untuk jalan-jalan di daerah perkemahan, tapi dia nggak bisa menjauh sedikit pun dari daerah perkemahan ini. Elizabeth akhirnya mulai keluar dari tenda dan dia ngelihat si Brian dan Wanda itu lagi masak gitu. Dan dia pun nanya ke Brian, "Kenapa lu nyulik gua?" Dan Brian pun ngelihat dia dan bilang, "Saya adalah nabi pilihan Tuhan, di mana saya adalah satu-satunya yang akan selamat di masa kiamat. Dan nubuatan saya adalah untuk mengawinkan istri-istri muda sebanyak mungkin. Dan Elizabeth adalah istri yang pertama." Brian pun bilang, kalau Elizabeth ini harus bersyukur kalau dia itu dipilih dan diselamatin oleh Brian dari keluarga pendosanya. By the way, ini sama sekali nggak merepresentasikan atau mencerminkan komunitas Mormon atau Kristen yang sebenarnya dong ya pastinya. Jelas-jelas ini karena otaknya si Brian aja gitu yang gelo dan bahkan ditendang dari gerejanya. Dan setelah pembicaraan ini dengan Brian, Elizabeth pun mulai mikir, kalau orang-orang ini benci sama dia, mereka akan dengan gampangnya bunuh Elizabeth dan cari istri baru. Dan dia pun mikir mereka pasti akan lebih sulit untuk bunuh dia kalau mereka suka sama Elizabeth. Dan di kesehariannya Elizabeth pun mulai bantu bersih-bersih dan bantu-bantu masak. Tapi Wanda ini ngerasa agak teritorial gitu. Dia ngerasa karena dia istri pertama, dia harus lebih berperan. Sedangkan Brian di kesehariannya dia suka pergi ke kota dan nyuri bahan makanan dari toko-toko. Dan malamnya dia suka pergi party sana-sini. Nah di sisi lainnya, pencarian Elizabeth di kota tersebut itu benar-benar meledak. Karena ini anak cewek dari keluarga baik-baik, dari keluarga kaya. Dan fotonya Elizabeth dipampang di mana-mana. Di billboard, di TV, orang nyebarin flyer di mana-mana. Dan suatu hari waktu Brian balik dari kota, dia bawa salah satu poster pencarian Elizabeth dan dia pamer ke Elizabeth. Dia bilang, "Nih lihat, orang-orang semua nyariin lu dan lu adalah tawanan gua atau kepunyaan gua di tempat ini," gitu loh. Saking hebohnya pencarian si Elizabeth ini, suatu malam waktu mereka lagi di tempat kemahnya, Elizabeth ini dengar suara dari hutan yang manggilin nama dia. Dan dia ngenalin suara itu sebagai suara pamannya. Tapi sebelum Elizabeth bisa ngomong apa-apa dan bisa bertindak apapun, Brian langsung megang pisau ke lehernya Elizabeth dan ngancem untuk ngebunuh dia kalau dia teriak atau bersuara sedikit pun. Dan pamannya Elizabeth pun pergi karena dia nggak bisa nemuin di mana Elizabeth berada. Nah karena ini Elizabeth pun sadar kalau satu-satunya cara dia bisa kabur itu kalau dia bisa ngakalin mereka. Dan dia nggak bisa ngelawan atau berusaha lari. Dia harus play along gitu loh. Dan semenjak saat itu, Elizabeth pun berhenti meronta-ronta dan melawan setiap kali dia diperkosa. Dan dia pun benar-benar nurut gitu, supaya dia lebih dipercaya. Nah, suatu hari Elizabeth itu lagi mikirin tentang keluarganya, karena dia kangen mereka. Dan dia nggak sengaja bergumam nama sepupunya Olivia. Dan begitu Brian dengar nama ini, dia tuh langsung ingat tentang Olivia, karena dia juga pernah kerja di keluarga sepupunya ini. Dan dia pun berkeinginan untuk nyulik Olivia juga. Dia bilang ke Elizabeth kalau dia akan menjadikan Olivia sebagai istri ketiga. Dan ini adalah panggilan Tuhan yang dia dapat di malam itu. Dan Olivia ini benar-benar ngerasa bersalah. Tapi di satu sisi dia tuh ngerasa seenggaknya dia bakal punya teman gak sih? Dan begitu dia sadar dia lagi mikirin hal ini, dia semakin merasa bersalah. Keesokan harinya Brian balik lagi ke perkemahan mereka dengan tangan kosong. Dan dia bilang dia gak berhasil masuk ke rumah mereka dengan diam-diam lewat jendela, di mana dia nyenggol sesuatu dan itu ngebangunin banyak orang. Jadi Brian bilang ini tuh bukan rencana Tuhan. Tapi itu bikin Elizabeth ngerasa marah gitu sama Tuhan. Kenapa dia berhasil diculik dan Tuhan gak ngegagalin rencananya Brian waktu dia diculik?
Nah, dari hari ke hari, Wanda pun semakin jealous sama Elizabeth karena dia ngerasa Brian itu lebih tertarik untuk merkosa Elizabeth daripada tidur sama dia. Dan Elizabeth pun juga berusaha memanipulasi si Wanda dengan manas-manasin dia. Kayak dia sering bilang kalau, oh gue tuh gak sebanding sama lu, dan lu harus jagain gue mulu di kemah ini, dan kalian berdua gak pernah pergi kemana-mana gitu, berdua doang. Dan Wanda pun makin panas dan makin kesel, dan dia juga ngerasa dikurungin di kemah tersebut untuk ngejagain Elizabeth terus. Dan akhirnya dia mulai minta untuk pergi ke kota waktu Brian pergi ke kota. Akhirnya Brian nyuruh mereka berdua untuk pakai kerudung putih yang nutupin muka mereka di mana cuman kelihatan mata doang. Dan Brian ngebolehin Wanda bersama Elizabeth untuk ikut dia ke kota dengan memakai kostum ini. Nah akhirnya mereka pun pergi ke supermarket dan semua orang tuh ngeliatin mereka gitu ya karena pakaian mereka, tapi nggak ada yang ngenalin Elizabeth. Dan di supermarket ini mereka nyuri makanan sana sini dan salah satu penjaga tokonya ini mulai kelihatannya curiga gitu loh. Si penjaga toko ini mulai ngikutin mereka, dan waktu mereka mau keluar, si penjaga toko ini nyamperin Brian, dan bukannya nelpon polisi dan nangkep Brian, dia malah bilang, malam ini ada party di tempat ini, gitu loh. Jadi, disitulah dimana Elizabeth sadar kalau Brian ini punya banyak teman-teman di kota. Dan ini pun bikin Elizabeth tambah takut. Dia takut kalau dia saat itu minta tolong ke orang asing, dan ternyata orang itu adalah temannya Brian. Orang itu pasti bakal percaya sama Brian dan gak percaya dia. Dan Brian bisa ngehukum dia karena ini. Jadi selama ini Elizabeth benar-benar kunci mulut dan dia gak berani ngomong ke siapapun. Nah, musim dingin pun mulai datang dan mereka bakal kedinginan karena mereka cuma punya tenda dan selimut dan mereka tinggal di atas gunung dan itu benar-benar gak akan cukup untuk menghangatkan mereka. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk migrasi ke kota yang lebih hangat. Nah, akhirnya mereka pun pergi ke perpustakaan umum untuk ngeliat peta, dan ketika mereka lagi di dalam perpustakaan, seorang detektif ternyata ada di perpustakaan tersebut dan ngedatengin mereka. Si detektif ini ngejelasin ke mereka kalau ada kasus orang hilang dan mereka perlu ngebuka kerudung yang dipakai Elizabeth dan Wanda untuk ngeliat muka mereka. Dan begitu hal ini terjadi, si Wanda itu ngeremas pahanya Elizabeth di bawah meja. Dan Elizabeth ketakutan dan dia gak berani ngomong apa-apa. Brian pun bilang ke detektif ini tuh anak gue, dia gak bisa buka kerudung karena dia cuma bisa buka kerudung ini buat suaminya. Dan kalau lu buka kerudungnya dia, ini bakal bikin dia gak suci lagi. Terus dia bilang, kalau misalnya ini memang anak yang lu cari, kenapa dia diem aja dan gak minta tolong? Dan setelah argumen yang panjang lebar, si detektifnya pun akhirnya menyerah. Jadi, lagi-lagi mereka berhasil lepas. Dan Elizabeth masih jadi tawanan mereka. Setelah ini, Brian dan Wanda pun memutuskan kalau mereka akan pergi ke pegunungan di San Diego. Dan San Diego itu lebih kering dan cuacanya sangat panas, dan mereka nggak bisa kemana-mana. Dimana mereka susah cari makan, susah cari minum. Dan yang biasanya turun ke kota untuk cari makan dan minum itu cuman Brian. Jadi mereka harus ngandelin Brian untuk balik dan bawain mereka makanan dan minuman. Sedangkan kadang-kadang Brian itu suka lama balik ke kemahnya karena dia suka pergi party kemana-mana. Jadi Wanda tuh benar-benar benci tinggal di sini. Dan mereka pun ada di dalam keadaan di mana mereka hampir mati kehausan dan kelaparan. Dan karena ini Wanda tuh mulai sering berantem sama Brian. Dan basically mulai bilang kalau nubuatannya Brian itu bullshit lah gitu, omong kosong. Lalu Wanda ngusulin untuk pindah ke Boston. Karena dia punya banyak kenalan di kota itu dan segala macam. Tapi begitu Elizabeth denger ini, dia langsung deg-degan karena dia tahu kalau dia pindah ke Boston, dia bakal lebih jauh dari keluarganya dan keluarganya akan lebih susah untuk nemuin dia. Dan Elizabeth pun mulai memanipulasi Brian di mana dia bilang, oh gue juga denger suara Tuhan dan dia bilang kita harus balik ke Utah. Selama lu di San Diego lu gak nemuin istri lu yang selanjutnya kan, sedangkan waktu kita di Utah lu bisa nemuin gue gitu loh. Dan si Brian ini mulai mikir-mikir. Dan karena si Wanda ini benar-benar benci dan pengen pergi dari San Diego, Wanda pun benar-benar nge-support ide ini. Dan akhirnya mereka pun mutusin untuk hitchhike ke Utah. Nah di mobil tumpangan terakhir, si Elizabeth itu sempat gak sengaja nyenggol kaca spion mobil ini dan dia tuh kayak ngomong sorry ke pengemudinya. Dan ketika Brian ngeliat ini, dia tuh benar-benar marah dan dia bilang ke Elizabeth kalau dia bakal dihukum dan gak boleh
lagi sama sekali turun ke kota untuk selamanya karena dia ngomong sama orang asing tanpa seizin Brian. Nah, sebelum mereka pergi balik ke pegunungan, mereka berhenti di supermarket untuk nyolong makanan. Dan Elizabeth ngelihat jendela supermarket ini, dia lihat banyak poster orang hilang. Tapi poster dia nggak ada di sana. Dan dia benar-benar sedih karena ini, dan Brian bilang, lihat kan nggak ada yang nyariin lu. Tapi begitu mereka keluar dari supermarket itu, mobil-mobil polisi langsung berdatangan dan mengelilingi mereka. Satu polisi pun langsung nyamperin Elizabeth dan nanya, siapa nama kamu? Dan Brian bilang, jangan bilang apa-apa. Dan polisi ini nanya lagi, apakah kamu Elizabeth Smart? Elizabeth benar-benar terpaku, sampai akhirnya dia bilang, iya, saya Elizabeth Smart. Dan polisi langsung nangkep Brian dan Wanda. Dan Elizabeth pun dipertemukan lagi sama keluarganya. Waktu diinterogasi, Brian pun full nyalahin agama dan kepercayaannya. Dia berusaha untuk berlagak gila gitu supaya dia bisa dapat insanity defense, di mana orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan karena memiliki gangguan mental, mereka tuh biasanya dikasih hukuman yang lebih ringan dan gak ditahan di penjara tapi ditahan di psikiater. Tapi akhirnya Elizabeth pun bersaksi dan nyeritain kalau Brian itu gak gila. Dan dia itu sangat pintar akan memanipulasi orang-orang dan nge-brainwash orang. Dan karena itu Brian pun dapat 2 hitungan hukuman penjara seumur hidup. Tapi Wanda cuma dapat 15 tahun penjara. Dan banyak orang yang gak suka dengan hal ini karena mereka mikir Wanda itu sama aja bersalahnya dengan si Brian. Tapi walaupun Elizabeth mengalami pengalaman yang benar-benar traumatis ini, dia berhasil bangkit dan bahkan sekarang punya keluarganya sendiri. Dan orang tuanya Elizabeth pun sangat suportif, dan bahkan Elizabeth pun benar-benar bekerja keras untuk menjadi suara bagi korban-korban penculikan dan kekerasan seksual. Dia juga punya charity, dia nulis buku, dan punya film dokumentari yang nyeritain pengalamannya. Dia juga banyak berbicara di seminar-seminar dan acara-acara untuk raise awareness akan kasus-kasus seperti ini, dan juga untuk melawan stigma di mana perempuan itu dianggap tidak bervalue lagi ketika mereka kehilangan keperawanannya gitu loh. Karena ini bikin banyak korban-korban pemerkosaan merasa dirinya sendiri itu nggak berarti lagi karena ini. Dan ya, menurut gue pesan ini bener-bener powerful gitu buat cewek-cewek. Dan gue bener-bener salut sama Elizabeth. Dan ya, itulah cerita dari Elizabeth Smart. Gila nggak sih? Dia tuh bener-bener perempuan yang kuat dan bisa muterin tragedi dia menjadi hidup yang bahagia. Minggu ini lebih happy ending lah ya, seenggaknya buat si korbannya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Adil nggak sih buat si Wanda cuma dihukum 15 tahun dan nggak seumur hidup kayak si Brian? Nah, kalau kalian punya komentar-komentar, kalian boleh komen di Instagram kita @scarier-dan-ghost atau di YouTube kita Scarier-dan-ghost. Dan kalian bisa dengerin podcast ini di platform-platform podcast manapun yang kalian dengerin, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, dan lainnya. Jangan lupa untuk dengerin kita lagi minggu depan. Dan ya, don't be scared of ghosts. Be scared of intruders, kidnappers, and home invaders. Bye!